Sementara itu, jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara masih terus mendalami keberadaan kerangkeng manusia tersebut. Polisi sejauh ini telah memeriksa lebih dari 30 saksi untuk memastikan adanya praktek perbudakan modern seperti yang selama ini disangkakan masyarakat luas. Jadi kita sepakat bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh eh, Komnas HAM maupun dari Polda Sumatera Utara itu ada kesamaan data dan fakta terkait dengan apa yang terjadi di dalam kerangkeng tersebut. Yang pertama bahwa betul ada dugaan terjadinya penganiayaan ataupun adanya korban yang meninggal dunia, dugaannya berasal dari orang-orang yang menjadi kita sebut sebagai warga binaan, yang mereka sebut sebagai warga binaan yang ada di dalam kerangkeng tersebut, dalam kerangkeng tersebut. Kapan periode waktu meninggal itu yang sedang kita dalami. Berapa jumlah dari dugaan orang yang meninggal itu lebih dari satu orang. Oke, Pak. Tapi kan selama ini pihak kepolisian kemarin juga sempat mengatakan ya bahwa jeruji besi yang ada di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ini diduga digunakan sebagai tempat untuk rehabilitasi narkotika. Nah, ini perkembangannya seperti apa? Betul kan demikian? Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang diberikan kepada kita bahwa mereka mengatakan itu sebagai sebuah tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Itu keterangan yang mereka berikan terkait dengan layak atau tidaknya itu dari sisi kelayakan tentu masyarakat bisa menilainya. Kemudian di tempat tersebut bahwa ada pola pembinaan yang memang mereka lakukan. Apa itu pola pembinaannya yang mereka lakukan? Tahapan yang pertama misalkan bagi pecandu narkoba yang masuk ke situ, 1 bulan pertama mereka tidak tidak mendapatkan apapun. Artinya betul-betul posisinya ada di dalam kerangkeng. Kemudian ada tahapan berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga mereka diberikan pelatihan lah ya, semacam pelatihan. Ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pengawas yang ada di situ ya, petugas yang ada di situ. Nanti baru setelah 3 bulan atau 4 bulan mereka eh, diberikan pelatihan untuk bekerja ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik bupati ini. Baru nanti setelah tahapan itu dirasakan mereka sembuh dari ketergantungan narkoba, orang tuanya bisa mengambil atau mereka bekerja di perusahaan itu dengan mendapatkan upah. Itu yang keterangan yang selama ini sudah kami dapatkan dari beberapa saksi, warga, dan juga orang-orang yang pernah ada di dalam kerangkeng tersebut. Pak Kabit, tapi apakah kegiatan yang ada di dalamnya itu memang mengarah ke kegiatan rehabilitasi? Artinya ada penyuluhan terkait dengan narkotika, pengecekan kesehatan, tes urin, dan lain sebagainya. Itu ada tidak sih Pak di dalam perkembangan penyelidikan pihak kepolisian? Jadi dari pemeriksaan petugas yang ada di situ terkait dengan tes urin, mereka menginformasikan ke kita setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali itu dilakukan tes urin. Kemudian terkait dengan pemeriksaan itu ada petugas kesehatan dari puskesmas yang juga berkunjung untuk melakukan pemeriksaan. Oke, Pak Kabit, ini kan sudah cukup lama ya Pak ya, kalau saya hitung berarti dari tahun 2012 berarti ya 10 tahun lah ya, 10 tahun keberadaan jeruji besi di rumah Bupati Langkat nonaktif tersebut. Nah, di rentang waktu 10 tahun sempat ada pihak-pihak terkait juga yang datang ke sana, tapi kemudian kasus ini baru terungkap di tahun ini. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Kabit mengenai hal ini? Ya, betul. Jadi eh, peristiwa ini atau kasus ini mulai terungkap itu sejak yang tadi saya sampaikan adanya OTT KPK terhadap Bupati. Dari peristiwa itulah
sebenarnya Polda Sumatera Utara itu sudah melakukan penyelidikan. Jadi jauh sebelum masuk ke apa namanya teman-teman dari Komnas HAM, Polda Sumatera ini sudah melakukan upaya penyelidikan. Hanya memang upaya penyelidikan kita belum sampai dengan menyentuh kemana ke keberadaan kerangkeng tersebut. Nah, baru setelah itu kita dalami, makanya tadi saya sampaikan hasil penyelidikan antara Komnas HAM kemudian dengan Polda ada kesamaan, tetapi kita memiliki data yang berbeda. Ada beberapa yang dugaan kita korban di situ lebih dari satu. Nah, itulah rangkaian penyelidikan yang dilakukan semenjak ada peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Langkat. Jadi kita melakukan itu. Nah, kemudian progresnya setelah rilis bersama antara Bapak Kapolda dengan Komnas HAM 19 hari ke depan sampai dengan saat ini, mohon maaf 8 saat ini itu sudah beberapa atau puluhan saksi yang sudah kita minta keterangan. Kita juga sudah mengarah kepada temuan terkait dengan kuburan lah ya, kuburan atau makam dari dugaan orang yang sebelumnya tewas atau meninggal dunia di tempat tersebut. Kita juga sudah mengamankan beberapa barang bukti, polis lain sudah kita lakukan. Jadi progres itu sebenarnya 18 hari cukup signifikan. Hanya memang kita tidak ingin terburu-buru selalu menyampaikan hal ini kepada publik. Jadi kita juga mohon apa namanya teman-teman media untuk mendukung kita, kemudian kesabaran dari teman-teman media juga sangat dibutuhkan oleh kita supaya prosesnya, langkah-langkah kita yang dilakukan itu tepat, kemudian progresnya pun juga signifikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kabit sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Nah, ada berbagai macam fakta yang kami temui di lapangan. Ada dua narasi yang kemudian muncul kalau kita bicara mengenai keberadaan dari jeruji besi di rumah pribadi milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana terangin-angin. Pihak kepolisian mengatakan bahwa ada dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun pihak dari juru bicara keluarga Bupati Langkat nonaktif mengatakan bahwa tidak ada unsur penganiayaan dan lokasi tersebut memang digunakan untuk tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Tapi terlepas dari apapun itu, pemirsa, lokasi atau tempat rehabilitasi narkotika sesuai dengan aturan yang berlaku memang harus memiliki izin untuk menjamin bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Tapi bagaimana kemudian kasus ini sesungguhnya, faktanya bagaimana? Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.